Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi. Nah, video kali ini Mama mau ngebahas lagi nih seputaran keuangan rumah tangga. Jadi di sini ada Bapak Muhammad Imron yang minta tolong dibuatkan anggaran untuk keuangannya selama 1 bulan. Nah, jadi di sini Bapak Imron itu bekerja dan mempunyai 2 orang anak. Untuk anaknya itu satunya ada di pondok dan satunya lagi ada di kampung. Jadi untuk Bapak Imron ini tinggalnya berdua sama istri ya teman-teman. Nah, untuk gajinya itu sebesar 3 juta rupiah untuk 1 bulan. Jadi di sini Mama mau coba bantuin buatin anggaran keuangan untuk Bapak Imron. Jadi mudah-mudahan bisa sedikit ngebantu ya untuk Bapak Imron. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, untuk kewajiban Bapak Imron itu setiap bulannya kurang lebih sebesar 1.900.000 nih teman-teman. Jadi dengan rinciannya itu untuk bayar kontrakan itu sebesar 600.000. Terus juga ada biaya token listrik dan belanja keperluan rumah. Nah, untuk keperluan rumah ini kemungkinan untuk belanja seperti sampo, sabun dan lain-lain ya teman-teman. Itu nominalnya 300.000. Dan nominal 300.000 itu tadi udah termasuk sama token listrik. Terus juga untuk iuran sekolah anaknya ini ada 2 orang, jumlahnya itu 1 juta rupiah. Jadi di sini untuk kewajibannya itu sudah melewati setengah dari gaji ya teman-teman. Jadi gaji Pak Imron kan 3 juta dan untuk total kewajibannya ini sebesar 1.900.000. Jadi masih ada sisa gajinya itu sekitar 1.100.000 rupiah yang mau coba Mama buatkan anggarannya. Nah, sebelum lanjut lagi ke videonya, di sini Mama juga mau jelasin sama teman-teman semua bahwa yang Mama bantu di sini cuma sekedar saran aja. Jadi kalaupun misalnya memang bagi Bapak Imron ataupun bagi teman-teman yang lain itu satu pendapat dengan apa yang Mama bantu di sini, yang Mama jabarkan anggarannya di sini, ya monggo kalau misalnya memang mau coba dipraktekin. Tapi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan teman-teman semua ataupun dengan Bapak Imron, kita jadiin pelajaran aja ya. Jadi di sini kita sama-sama sharing ilmu, sama-sama berbagi gimana sih caranya untuk mengatur keuangan supaya keuangan kita itu lebih baik dan ada dana yang bisa kita tabung setiap bulannya. Nah, lanjut lagi. Jadi di sini permasalahannya itu setiap bulan Bapak Imron itu nggak bisa nabung ya teman-teman, karena dananya juga nggak ada yang untuk ditabung dan sisa uang gajinya itu cuma 200.000 rupiah nih. Dan itu pun belum termasuk untuk pengeluaran biaya bensin. Jadi di sini berdasarkan apa yang dijelasin sama Bapak Imron, ini kan Bapak Imronnya itu tinggal berdua sama istri, sedangkan anaknya itu sekolahnya di daerah ya teman-teman, ada yang di pondok dan juga ada yang di daerah. Nah, jadi kebutuhan makan perharinya Bapak Imron itu kalau ditotal untuk 1 bulan lumayan besar ya. Jadi untuk 2 orang itu menurut Mama di sini terlalu besar untuk biaya makan. Makanya nanti Mama coba bantu bagi lagi ya untuk kebutuhan makan itu berapa-berapa yang harus dikeluarkan. Jadi masih ada sisa uangnya yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Jadi untuk biaya makannya itu dihitung per hari ya teman-teman. Jadi makan berdua dengan istri itu sebesar 30.000 tuh per hari. Jadi kalau kita totalin aja nih untuk 1 bulan 30 hari, jadi itu sekitar 900.000 nih, dan itu cuma untuk biaya makan aja. Nah, di sini karena kita mau coba buatin anggarannya supaya lebih hemat dan juga ada dana yang ditabung, makanya untuk kebutuhan makannya ini kita ubah aja. Jadi untuk belanjanya itu jangan per hari. Di sini Mama mau coba terapin aja seperti yang udah biasa Mama lakuin ya teman-teman. Jadi kita buatnya itu sistem food prep aja. Jadi belanjanya itu setiap minggu dan itu juga bisa lebih menghemat. Nah, lanjut lagi di sini Mama mau coba jabarin dulu ya untuk kebutuhannya itu apa aja. Karena di sini cuman berdua, jadi makan suami istri. Untuk anggaran beras Mama buat aja sebesar 15 kilo. Dan itu untuk nominal uangnya perkiraan sekitar 150.000.
Terus juga untuk biaya gas dan minyak untuk menggoreng itu mama budgetin aja sebesar 75.000 ya teman-teman. Jadi di sini mama nggak buat anggaran untuk air minum galon. Jadi di sini kita usahakan aja untuk air minum itu dimasak sendiri. Jadi untuk rinciannya juga kan di sini nggak ada pengeluaran untuk galon ya dari Bapak Imron, makanya untuk air minum ataupun untuk konsumsi minum itu lebih baik dimasak sendiri aja di rumah. Jadi untuk belanja sayurnya itu kita buat mingguan, per minggunya itu 100.000, kita kaliin aja 4 minggu jadi sekitar 400.000. Nah untuk 400.000 ini nanti coba aja nih di atur ya sama istrinya Bapak Imron gimana sih supaya cukup nih untuk 1 minggu berdua. Jadi dipilih aja untuk sayurannya yang bisa tahan disimpan beberapa hari di kulkas. Terus juga untuk protein hewaninya juga nanti dipilih aja. Jadi supaya cukup ya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan itu kalau mama total sekitar 625.000 nih satu bulannya. Nah mungkin ada juga nih yang komentar kalau sebulan sih segitu mana cukup mak. Nah jadi balik lagi ke individu masing-masing ya teman-teman, gimana cara kita mengatur keuangan. Di sini walaupun gaji kita besar, tapi kalau kita nggak bisa mengatur dengan baik, otomatis kita ngerasanya pasti selalu kurang. Tapi kalau misalnya kita dengan gaji sekian, kita pinter ngaturnya, terus kita pinter ngolahnya, otomatis bisa cukup ya untuk 1 bulan. Bahkan kita juga bisa nabung. Nah lanjut lagi, di sini mama buat pos lainnya untuk Bapak Imron. Jadi ada kebutuhan untuk bensin motor sebesar 150.000, untuk sedekah 25.000, untuk dana yang ditabung 300.000. Dan juga di sini mama buat untuk uang jaga-jaga sebesar 150.000. Nah nanti untuk uang jaga-jaganya itu bisa juga digunain kalau seandainya Bapak Imron mau kirim uang jajan ke anaknya, ataupun Bapak Imron ada kebutuhan mendadak nih. Jadi udah ada dana yang disisihkan ya, jadi nggak mengganggu uang tabungannya lagi. Terus di sini mama juga mau kasih sedikit saran buat Bapak Imron. Kalau misalnya memang ada waktu luang ataupun lagi nggak ada jadwal untuk kerja, bisa dimanfaatin aja ya untuk motornya. Jadi kan di sini Bapak Imron ada motor, bisa dipakai juga nih untuk ojek online, ataupun istrinya Bapak Imron lagi nggak begitu sibuk, jadi bisa bikin gorengan dan dijual, ataupun dititip ke warung terdekat juga bisa ya untuk gorengannya. Ataupun misalnya istrinya bantu bersih-bersih nih, ataupun bantu kerja di rumah tetangga. Jadi misalnya nyetrika ataupun bersih-bersih rumah itu juga bisa ya. Jadi lumayan kan untuk tambahan setiap bulannya. Jadi intinya sih kita harus pintar-pintar bersyukur dan pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga nih teman-teman. Jadi semoga apa yang mama jabarkan di sini bisa sedikit membantu ya untuk Bapak Imron, dan semoga keuangan Bapak Imron ke depannya juga lebih baik nih dari sebelumnya. Amin ya robbal alamin.